Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih, Dela. Gila, udah bulan Desember, udah mau 2022. Cepet banget, bener-bener. Waktu, gak tau kenapa aku ngerasa satu hari itu sekarang kayak 12 jam doang gitu. Kayak tiba-tiba, wah sudah pagi lagi, wah udah pagi lagi. Mungkin karena rutinitasku kali ya, karena kan kerjaan tugas, kuliah online, tidur, gitu-gitu terus lah. By the way, selamat datang di Ruang Berbicara episode ketiga. Salah, Ruang Bercerita. Kemana aku juga salah tuh. Ruang Bercerita episode ketiga. Nah di episode ketiga ini, aku kedatangan guest baru nih. Namanya Vena. Langsung aja perkenalkan diri. Halo Dela, namaku Novena Cie. Wah, Gimana nih? jadi kita udah kenal dari kapan ya? Dari masih zaman kayaknya. Oh iya, kita kembar tapi beda muka, beda ibu dan beda bapak ya. But Iya. Jadi nih, Van, kan yes. aku yang ngechat kamu duluan nih buat collab barengan hari ini. Nah, aku mau bahas tentang beauty standard nih. Jadi kita mulai dari awal-awal dulu. Menurut kamu, beauty standard itu apa sih sebenarnya? Standar ya, lebih ke pandangan orang-orang mengenai orang lain lagi gitu loh. Jadi kayak orang nilai kita padahal dia sendiri tuh sesuai standar pada umumnya. Sebenarnya beauty standard itu nggak ada. Kalau kamu gimana? Kayak masa ada beauty standard sih? Menurutku ya, beauty standard ada karena orang lain ingin kayak lebih baik daripada orang lain nggak sih sebenarnya? Benar setuju. Karena misalnya, karena kebanyakan orang bilang bahwa yang cantik itu yang putih gitu kan. Betul. Yang jadi, kurus. Iya, yang kurus, yang tinggi, yang dilihat di TV pokoknya. Iya. Ya, jadi menurut kamu juga nih, kenapa sih harus ada beauty standard gitu? Sebenarnya beauty standard kan tadi aku bilang kan nggak ada. Iya. Tapi orang-orang terus persepsi itu bahwa ya yang kuning atau yang tirus atau yang putih itu yang sebenarnya kan ya namanya cewek, wanita pasti semua masa ada yang jelek, nggak mungkin. Dan ya ada itu ya sebenarnya sih nggak harus, cuman karena pola pikirnya masyarakat pasti jadinya gitu. Coba kita bisa lebih open mind gitu ya. Kita bisa lihat nggak harus kurus, nggak harus putih buat cantik gitu sih. Setuju banget. Karena menurutku model-model di TV juga kebanyakan Photoshop nggak sih? Kalau nggak Photoshop, terus ada make up segala macam, kan masih kayak ditunjang dengan hal lain, nggak natural banget gitu kan? Iya, karena menurutku mungkin ada yang sempurna itu, mungkin ada, cuman chance-nya nggak sebesar itu. Ya, yang milik Tuhan. Wah, betul. Keren banget. Berarti kan kamu nggak setuju nih sama beauty standard sebenarnya, benar nggak? Oh tidak dong, tidak setuju sama sekali. Terus gimana sih biar kalau orang-orang kan masih terpaku dengan beauty standard ya, tapi gimana sih biar kita kayak udahlah biarin aja beauty standard apaan, biar terlepas tuh gimana sih menurut kamu? Sebenarnya kalau gimana ya, ini aku ngalamin sendiri, kayak misalnya nih lagi duduk nih sama keluarga kumpul gitu nonton TV, terus mamaku tiba-tiba bilang, tuh Neng, kan manggilnya Neng kan, tuh Neng, lihat di TV ini ada yang itu, kamu kalau kerjanya mau jadi reporter kamu harus lebih kurus, harus ini olahraga kayak bla 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 bla. Dan aku kayak iya, aku tuh udah berjuang, mama nggak ada perjuangannya kan selama ini, maksudnya kayak ya apa yang kalian itu hanya beberapa menit dari 24 jamku. Kayak sehari itu ada 24 jam, sedangkan mereka cuma lihat aku tuh berapa belas menit di sosial media, di secara langsungnya, nggak 24 jam aku terus. Terus aku mikirnya gimana? Kayak ya aku ngejalaninnya, kalau aku happy ya pasti akan ada perubahan sedikit demi sedikit. Karena selama ini ditambah lagi kayak kita kan lagi kulon kan, kayak lagi
di rumah terus jadi ya otomatis lah nggak mungkin bisa gitulah. Betul. Buat terlepas atau ya asal kita nyaman dan kita tahu batasan kita sendiri, nggak over banget. Kalau udah Tapi tahu ya pasti iya, betul. Tapi dipaksa kan juga nggak enak ya. Iya betul. Terus kalau dipaksa kan kita jalaninnya nggak dengan sepenuh hati gitu. Malah jadi setengah hati ya, setengah Iya. hati gitu. Kayak misalnya, kamu harusnya diet gitu. Ya ini lagi nyoba, tapi karena kamu ngomong, jadi aku ngerasa usaha aku nggak ada yang berhasil. Iya, kayak kalau misalnya mau nyuci piring kan udah nih niat sendiri, tiba-tiba ayo Vena nyuci piring, langsung kayak hilang banget gitu loh. Ya moodnya. Hilang. Betul. Bener. Down. Iya. Kamu pernah dibanding-bandingin kan tadi sama orang tua sendiri nih? Iya tentu. Sebenarnya responnya kamu tuh gimana sih? Responku karena ya jadi kayak ya udahlah, bodo amat lah. At least aku masih sehat. Walaupun mamaku pasti bilang nggak ada. Saya mikir selama mental aku sehat, aku ya gimana sih lebih utama. Ya betul. Orang tua kan jarang kayak peduli mental ya. Iya benar, mental health sih termasuk. Fisik nomor 1 tetap. Iya. Tapi menurutmu apakah cuman orang kulit putih doang yang cantik? No, aku sering kok nemu yang nggak putih atau yang nggak kurus, tapi mereka cantik. Dan sebenarnya nggak selamanya dilihat dari luar, walaupun ya kalau lihat pertama kan dari luar, dari fisik. Dari hati ya. Kebaikan hati sih. Iya betul. Tapi kalau aku ya, karena mungkin kita cewek ya, jadi ya, kalau aku lihat orang cantik itu bukan dari fisiknya doang. Tapi misalnya nih dia cantik, cuman sifatnya nih maaf. Iya, tapi yang pertama pasti orang-orang kayak apa yang kita lihat pertama kali ya itu kita. Terus ya selanjutnya baru itu kayak hatinya, sifatnya segala macam deh. Cuman kan in relationship sama orang yang toxic, walaupun dia cantik atau cakep kan juga nggak enak. Betul, sama sekali nggak enak. Ya namanya. Iya. Apa tuh? Iya, namanya kita sebagai manusia kan kayak ya mungkin emang hidup, cuman siapa sih yang mau dituntut untuk jadi yang paling sempurna? Pasti bete lah. Menurut kamu nih, apa sih yang bisa menghilangkan beauty standar itu? Apa yang bisa menghilangkan ya? Mikirin diri sendiri sih, ngurusin diri sendiri. Karena kan selama ini beauty standar ada karena pikiran orang lain kan, kayak orang lain tuh bilang kamu kayaknya cantik deh, tapi kalau lebih kurus lagi pasti cantik deh. Dari situ kan kayak aku pasti ya, kamu aja belum bener loh, kamu belum sesempurna itu, kenapa ini? Bukannya aku nggak mau dengerin kamu, cuman at least alangkah baiknya kita bisa mengurus diri sendiri dulu, ngomentarin orang lain. Nggak masalah kok ngasih masukan atau cuman ya jangan berlebihan. Segala yang berlebihan kan nggak baik kan, ya gitu aja. Karena sadar gak sih, misalnya nih kamu rambutmu panjang, terus diomongin, rambutnya kamu bagus kalau pendek. Tapi nanti kalau rambutmu udah pendek, diomongin, kelihatan tua banget, bagusan panjang. Iya, I see. Kayak kemarin nih, kan potong rambut jadi pendek, terus aku tuh ini udah mulai panjangan dikit nih. Aku bilang mama, lagi aja yang pendek kayak kemarin, itu lebih enak. Terus aku bilang jangan potong pendek lah, kelihatan bundar, kelihatan terlalu isinya banyak pipinya segala macam. Iya betul. Ya emang kenapa selama aku pede, selama aku nyaman dengan rambut pendek, lebih ngerasa enteng segala macam, why not gitu loh. Terus sering diomongin baju juga gak sih kamu? Sering. Misalnya kapan ya?
Waktu itu aku pernah dengar pokoknya kalau orang gemuk kalau pakai baju hitam kayak lebih kelihatan Kurus. simple lah, ya lebih kurus lah. Ya, aku suka hitam, jadi aku beberapa kali sukanya ya kalau hitam atau warna apapun tapi yang gelap. Terus mamaku selalu bilang, pakainya hitam terus suram. Nah, ya udah lain. Pas cobain warna lain, mamaku juga bilang kayak, kok kamu warnanya ini terang banget jadi kelihatan gendut. Ya kayak, pasti maksudnya mau apa? Iya betul. Setuju banget. Kamu sering ngomong gitu nggak? Kalau aku misalnya nih, kadang kan orang bilang kayak, kalau kamu tuh udah jelek itu harus fashionable gitu kan. Bener. Aku nggak ada di arah fashionable juga, karena aku suka pakai pakaian yang aku suka, yang aku nyaman, yang kita nyaman kan. Yes. So pakaiannya itu doang kan akhirnya. Iya. Tapi buat aku nyaman. Dan itu guna mesin cuci juga. Betul. Kan kita kan les bareng kan pas SMA. Iya. Ingat kan? Karena aku selalu pakai baju itu aja. Terus guru kita ngomong kan, aku masih ingat kata-katanya itu. Aku nggak mau ngomong gurunya siapa. Guru kita ngomong, kamu pakai baju itu terus sih, nggak mau ganti. Inggris ya. Iya betul. Ingat. Ya kan bajunya aku yang suka. Bapak saya bayar cuci kan. Sini. Iya. Benar. I feel you. Sampai sekarang masih keinget yang gitu-gituan. Padahal ya sederhana sebenarnya. Cuman ya, bukan nggak ingat sesuatu yang baik tuh bukan ya. Cuman memang sesuatu yang jahat tuh lebih menempel. Iya, kita maafin, cuman kita masih nggak akan lupa gitu kan. Iya, bukan berarti aku mengecap guru itu jahat tuh enggak. Mungkin dia mau bercanda sama aku yang ngerti kan sebenarnya. Iya, cuma mungkin ya kurang masuk atau gimana kan. Iya, atau kurang tepat pas lagi ngamut kan. Jadi cewek kan. Cewek kan bukan banget nih. Bener. Tapi misalnya nih apa? Lanjut dulu. Oh, lanjut dulu. Tapi misalnya nih, kamu lihat sering lihat nggak sih kayak cewek yang gendut itu jadi kayak second pick buat cowok-cowok? Maksudnya gimana second? Maksudnya tuh biasanya cowok akan melihat yang dia rasa sempurna dulu. Of course. Sering lihat nggak sih kayak di aplikasi TikTok gitu? Iya, di TikTok aku pernah lihat dia ada yang kayak ngewawancarain cowok, terus cowok bilang dia bilang sendiri yang pertama kali mereka lihat ya pasti fisiknya dulu gitu. Yes, betul. Dan apa tanggapannya kamu waktu denger nih? Ya bener sih, orang kalau ketemu ya pasti lihat fisik ya yang dinilai ya fisiknya dulu. Terus ya salahnya itu di bagian dia langsung ngejudge kalau semua cewek yang gendut jelek atau semua cewek yang hitam itu jelek padahal kan nggak semuanya begitu. Emang dia udah keliling dia udah berapa kota, udah nemuin berapa orang, kan nggak mungkin kan. Yes, betul. Karena ya bener, karena bahkan misalnya lagi pergi keluarga kan biasanya banyak kan saudara-saudara yang cowok. Ya betul. Ya pasti kan kayak sing kowe ayu kowe, yang itu cantik. Jadi yang dilihat itu dulu. Iya nggak? Relate. Iya. Terus kalau yang udah dilihat pertama kali nggak ibahin gitu loh, males banget deh. Iya karena kenapa sih harus lihat itu dulu? Iya benar. Terus juga kayak pandangan orang-orang semua cewek harus pinter make up, sedangkan kayak dan aku nggak ngerti make up sama sekali, jujur deh kayak how to use-nya tuh aku nggak ngerti sama sekali step by step-nya. Dan aku mikir kayak kenapa sih emang harus ya cewek itu pinter make up atau tahu make up?
apa untungnya? Maksudnya ya apa sih? Aku tuh ngeliatin kayak gitu kayak ribet. Setuju. Karena bahkan saudaraku juga bilang kayak, kamu udah mau kuliah, masa belum bisa make up sih? Gitu, pernah gak sih? Del, Ya kan? sering Del. Entar deh, ini kita kembar ya. Iya, kan kita tadi di awal kita kembar beda orang tua. Oke, pantas aja banyak saya samain. Iya kan? Kayak, ya make up kan pilihan. Betul. Mau nggak mau, suka-suka kita toh. Iya. Karena ya, kalau misalnya mau membiayai, ya saya terima. Iya, saya nggak nolak kalau Anda mau kalau- ngelesin saya make up. Iya, cuma kalau mau komen doang, nggak perlu. Mending diem. Iya. Mending kalau komennya membangun ya. Iya betul. It's better. Jauh lebih better. Iya. Soalnya kalau komennya Nggak ada sih. iya insulting kan, membuat sakit hati kan bikin males. Bikin kita down kayak emang aku harus kamu nilai aku tuh baik gitu. Iya. Benar. Yang setuju banget. Ngomongin beauty standard ya. SMA tuh beratku 100 kilo. Gila nggak? Sumpah. Demi Tuhan. And then corona kan. I try for diet. Bukan untuk diomongin orang lain, no. Untuk impress orang lain juga enggak. Yeah. But I'm happy for myself. I know right. Kayak selama kita happy ya, kenapa harus pakai gue nggak apa-apa. Please, kita urusin hidup kita masing-masing ya. Kayak lu urusin lo, gue ngurusin gue, and ya udah selesai. Iya, karena apa ya? Bahkan di saat kamu diet, misalnya kamu pasti cewek-cewek pernah ngerasain diet nih. Of course, ya. Misalnya udah turun nih 5-6 kilo gitu. Terus tiba-tiba ada satu orang yang sangat tidak harus ada di muka bumi ini, tiba-tiba bilang, kok kamu gendutan sih? Iya, sumpah kemarin aku ngerasain itu banget loh. Waktu kapan ya? SMA atau apa pas aku malah dibilang gendutan kayak what? Seriously? Hidup. Iya, itu harus dihilangkan dari basa-basi orang Indonesia. Orang Indonesia basa-basinya terlalu kayak terlalu to the point, penampilan yang aku malesin tuh. Gendutan habis hamil dibilangin. Nggak hamil dibilangin. Iya, bener. Ya cabai aku masih nggak tahu deh kayak. Aku masih nggak tahu kayak apa orang especially itu orang Indonesia ya kayak masih suka nilai orang lain. Padahal kayak kenapa nggak bisa bodo amatan sedikit? Kenapa kayak apa ya? Nggak tahu deh. Ubah atau gimana? Tapi biasanya karena pasti kebanyakan cewek. Lah bener, iya. Ya kan? Kayak di Indonesia tuh susah menjadi perempuan. Bener. Apapun agama Anda, pasti ada aja masalahnya. Betul. Nggak akan segampang itu. Ya. Misalnya kamu mayoritas, ya, kamu punya privilege untuk banyak hal nih di Indonesia. Tapi ada aja yang ngomongin, misalnya aku nggak mau nembak apa-apa ya, cuma maksudnya misalnya kamu agama A, kok nggak sesuai sama agama A sih, kok terbuka banget sih, gitu. Iya, yang waktu itu aku iya apa tuh, pernah dengar apa? Temen aku sih lebih tepatnya, beliau kan Muslim, ya bukan gimana ya, cuman kayak beliau nggak pakai jilbab dan beliau ngejalaninnya tuh enak-enak aja, cuman katanya dia cerita kalau ya pasti bakal ada yang
Ya kayak kenapa nggak pakai jilbab? Ya mungkin iya emang ada kewajibannya. Cuman as long as her choice, kayak why not? Walaupun ya emang ada di itunya, ada di agamanya emang wajib kan sebenarnya. Cuman kayak ya gimana ya, susah juga kan sebenarnya ngomong wajib dan enggaknya sekarang. Betul. Karena balik ke beauty standard. Kamu itu paling buruk, paling yang kamu ingat hal buruk apa tentang itu? aku Kalau kamu sendiri? Of course waktu SMA. SMA? Kenapa tuh? Yes. First, I'm so fucking fat. Yeah, I see. Gendut parah, men. Kedua adalah it's hurt when ini nggak ngomong langsung ya, cuman kayak diomongin orang gitu, ih gila gendut banget gak sih? Iya. Ya, ih udah gendut jelek lagi. Wah. Double kill. Aku lihat kamu kemarin tuh, aku lihat kamu kemarin be aja gak sih, kayak I don't care what people says as long as I'm happy, ya it's me. Because itu adalah hal yang selalu aku tanamkan ke pikiranku. Itu kenapa aku selalu bilang bahwa aku tuh ngelupain banyak hal. Misalnya nih, kita pernah se-SD. Ya. Nah, tapi habis itu kita nggak bareng nih di SMP, SMA, sama kuliah. Aku pasti nggak ingat kamu. Karena bukan karena aku pelupa, cuman karena aku berusaha untuk melupakan. Jadi aku berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang membuat aku sakit. Iya. Karena waktu SD aku nggak punya teman, of course. Ya, waktu SD itu aku nggak punya teman, jadi it's hurt for me. Menurutku ini beauty standard lebih ke ini ya, apa? Nyambung ke atau ke bullying. Bener. Paling sakit ya. Apa tuh? Karena kamu dijudge. I see. Kalau kamu gimana? Aku paling kesel waktu lebih tepatnya, Mike, saudara kan pasti kan tahu. Terus mamaku seringnya bilang, lihat tuh dia udah kurus, bla 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 bla, dan pinter kan, dia juga lebih pinter dari aku, dan kayak ya, I'm okay. Terus juga yang kemarin pas kuliah nih, kan lama nggak ketemu, terus mamaku lihat sebut aja F. Mamaku bilang, si F udah kurusan loh. Bedanya jauh banget, terus jadi kayak lebih cantik. Mikir kan kayak ya lebih cantik, lebih aku ngakuin itu, dan gak usah banding-bandingin atau ngomongnya kayak menohok banget gitu loh. Jangan bilang 2 orang itu yang tadi siang kita omongin. Ya, satunya iya. Terus aku tuh juga mikir, ya dari keluarga sendiri ngomong, kenapa sih kalian nggak bisa nerima? Terus gimana cara aku nerima diri aku sendiri gitu loh? Agak menyakitkan ya. Iya. Kadang saudara atau keluarga itu malah yang lebih membekas nggak sih? Bener, lebih untuk segala macam. Karena dia ngerasa kayak aku masih tahu loh, gitu kan? Iya, masih kenal. Kayak ini loh yang bener, ini loh yang salah. Lebih gitu. Terus biasanya kalau teman kan nggak berani di depan kan, kayak ih jelek kan nggak mungkin tuh. Iya benar. Kalau keluarga kalau saudara kan lebih kayak kenal.
Yes, damage-nya 200 kali lipat masuknya. Ini untuk Betul. tante-tante dan om di seluruh Indonesia. Tolong Terus kami ini juga deh, sebagai apa tuh? waktu kapan ya? Pokoknya aku jadi mikir, kenapa sih kalian harus lebih lihat ke fisik, nggak bisa ngeliat aku dari hal positif, kayak why harus negatif terus? Cuman kayak kenapa harus yang menyinggung sih? Kan ada obrolan lain, topik lain. Ya itu, karena bahasa basi orang Indonesia tuh sebenarnya gak bagus. Di obrolan. Kayak misalnya ya, kamu list top 10 bahasa basi orang Indonesia, separohnya itu nyakitin hati orang lain. Iya benar. Ya kan? Lu deh. Contoh nih, udah nikah belum? Kapan lulus? Kapan kerja? Kok nggak lulus? Skripsinya jelek ya? Ini kan berasa relate banget ya. Padahal mereka nggak ngerti, kan? Kita belakangnya nggak ngerti. Kenapa langsung tanya begitu? Emang kalian udah lihat usaha aku dalam mencapai itu? Bener. Kalau diomongin usaha keras tidak akan mengkhianati hasil, masalahnya di Indonesia tidak dilihat usaha kerasnya. Betul. Yang dilihat hasilnya. Ya benar. Semua maunya pada instan, males. Iya. Mau mesen makan ada go sering nggak kan? Gitu. Tahu lah go apa. Yang disebut. Mau berobat ada halo sering. Gampang sekarang. Ya maksudnya sekarang benar-benar karena kita dimanjakan jadi lebih enak. Terus kamu pernah ini nggak sih generasi muda juga kan? Iya benar. Apa tuh? Benar-benar. Kamu pernah ini nggak? Nih di rumah lagi diomongin nih, ayo dong bla 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 bla. Pokoknya udahlah diomongin gitu. Terus kita tuh lagi tapi mereka kayak ya masak atau beli apapun dan nyuruh kita udah habisin, sayang banget. What? Maksudnya apa nih? Bener kan kayak setuju. Apa nih? Kalau aku lebih sering kayak gini sih, misalnya kan aku masih on diet kan, terus aku bilang masih stuck di situ. Terus nanya jawabannya, oh iya nggak apa-apa, cuman mau nanya aja. Tapi cuman mau nanya itu setiap hari loh. Jadi sebenarnya tidak cuman mau nanya. Nanyanya kan? Lebih ke nyindir. Iya, kok nggak turun-turun? Kan itu dalam bahasa halusnya kan gitu kan sebenarnya. Kayak gimana beratnya? Itu versi halusnya, versi kasarnya kok nggak turun-turun sih? Segitu terus. Itu kan sebenarnya. Bener-bener. Sakit gue kadang. Banget. Kayak kayak nggak punya topik lain. Iya betul. Kalau gitu nggak usah, jangan ajak aku bicara paman. Lebih baik kita diaman aja. Iya. Saya ingin sendiri. Wah. Kamu ininya apa Del? MBTI-nya? Aku introvert. Yang apa? Aku lupa INTJ kok nggak salah. Kamu apa tuh? INFJ. Oh, apa tuh? Kayak ngerasa nggak tahu sih ininya. Ngerasa kayak setiap ada pertanyaan begitu langsung kayak gampang down, gampang kayak berubah moodnya langsung. Nah dari situ tuh aku jadi kayak ngerasa lingkaran pertemanan aku bakal semakin yang gitu ya, walaupun enggak kan, pasti enggak kan, cuman pemikiran aku langsung judging gitu kayak INFJ. Apapun yang aku belum lakuin bakal kayak gini nih, pasti orang nilai aku gendut deh, gini-gini deh, dan itu bikin aku kayak udahlah mendingan nggak akan ada nilai itu, dan aku ya
ya setiga belum punya temen. Gak apa-apa. Karena menurut aku bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperbesar zona nyaman sih. Itu. Bener. Kata-katanya kurang tepat kalau keluar dari zona nyaman. Iya, karena ya setiap orang mungkin ada yang suka ambil resiko, tapi sebagian besar kan enggak ya sebenarnya. Jadi jangan keluar dari zona nyaman, tapi perbesarlah zona nyaman kalian. Itu sih. Makasih banget buat Vena yang udah datang ya, Ven. Thank you juga Del atas kesempatannya buat sharing. Nanti kalau kalian suka, kalau Vena jadi guestnya, langsung aja serang Instagramnya, guys. Biar mau datang lagi. Oke, langsung aja ke Novnatan. Nanti Instagramnya ada di kanan atas. Bisa langsung dicek Instagramnya. Sekali lagi makasih ya Vena. See you guys next video. Bye bye.